Halo khalayak umum, welcome back to my channel. Kali ini kita akan merekap alur cerita film yang berjudul Snowpiercer yang dirilis pada tahun 2013. Disutradarai oleh Bong Joon-ho yang juga merupakan sutradara dari film Parasite yang baru-baru ini memenangi Oscar. Ya, nggak usah diragukan lagi lah ya, film-film garapan dari Bong Joon-ho ini. Film ini bercerita di mana manusia yang tersisa dari bencana besar di bumi, yaitu pembukuan di seluruh permukaan bumi. Hampir seluruh umat manusia punah, kecuali mereka yang dapat bertahan hidup dan berada di dalam bahtera milik Mr. Wilford. Nah, bahtera di sini yang dimaksud bukan berupa kapal, tetapi berupa kereta api yang menarik banyak sekali gerbong yang berisi manusia. Kereta api ini tak pernah berhenti selama 17 tahun lamanya dan mengitari seluruh dunia. Nah, adegan paling epik di film ini menurut aku adalah ketika Curtis, sang pemeran utama dari film ini, memimpin para kaumnya untuk melakukan pemberontakan pada pemerintah yang berlaku sangat otoriter pada mereka, yang mereka sebut dengan revolusi. Penasaran dengan keseruan film ini? Langsung saja kita menuju ke rekap alur ceritanya. Plot diawali dengan diperlihatannya kehidupan penumpang di gerbong paling belakang. Jika dilihat, suasananya sangatlah tidak nyaman. Mereka harus rela berdesak-desakan, bahkan tidur pun harus dengan cara bertumpuk-tumpuk. Makanan yang mereka makan pun tak pernah terasa enak rasanya. Selain itu, pemerintah juga berlaku sangat otoriter pada mereka. Bahtera yang berbentuk kereta ini dimiliki oleh Mr. Wilford. Orang-orang yang berada di gerbong belakang tak pernah sekalipun melihat dan bertemu Mr. Wilford karena mereka tak diizinkan untuk berpindah gerbong, bahkan satu gerbong pun yang berada di depannya. Di gerbong paling belakang ini hiduplah seorang yang bernama Curtis. Curtis merupakan pemimpin di gerbong paling belakang. Hidup juga seorang yang bernama Gilliam. Gilliam merupakan tetua yang paling dihormati oleh Curtis. Bahkan Curtis pun sudah menganggap Gilliam sebagai ayahnya sendiri. Mereka memang sudah merencanakan sebuah revolusi. Bahkan mereka pun sudah merencanakan sampai ke bagian yang paling detail. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah melewati 3 gerbong yang ada di depan mereka dan menemukan seseorang yang bernama Namgong. Karena Namgong adalah orang satu-satunya yang bisa membuka paksa gerbong untuk jalan lewat mereka. Scene beralih pada kedatangan seorang wanita atas perintah Mr. Wilford untuk membawakannya anak dari gerbong belakang dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Mr. Wilford. Keinginan mereka untuk melakukan revolusi pun semakin besar karena kesewenang-wenangan pemerintah pada kaum mereka. Singkat cerita, revolusi pun terjadi. Mereka semua mengangkat pipa panjang yang berguna untuk menahan gerbang agar tidak tertutup kembali dan mereka pun bisa menerobos ke gerbong ke depan. Akhirnya mereka bisa sampai ke tempat Namgong berada. Namun Namgong mau membantu jika putrinya ikut dan ia meminta upah sebuah kronol untuk setiap pintu yang dibukakannya. Kronol sendiri adalah limbah industri yang jika dihirup dapat memberikan efek halusinasi. Akhirnya mereka semua sepakat dengan permintaan Namgong. Pintu pertama berhasil dibuka, namun tak ada seorang pun di sana. Untuk pertama kali setelah sekian lamanya, mereka dapat melihat keadaan di luar kereta melalui jendela kereta yang disinari oleh cahaya matahari. Gerbong berikutnya Namgong buka.
Di gerbong itu ternyata tempat di mana selama ini makanan mereka dibuat. Alangkah terkejutnya mereka karena makanan yang selama ini mereka makan terbuat dari limbah kotoran dan serangga. Jelas hal ini membuat Curtis makin murka. Gerbong selanjutnya Namgong buka. Saat sudah terbuka, tampak seluruh orang yang sudah memegang senjatanya masing-masing dan bersiap untuk menyerang kelompok Curtis. Di belakangnya, terdapat wanita yang memerintah mereka. Wanita itu bernama Mason. Tawuran antara penduduk gerbong pun terjadi. Singkat cerita, Curtis menang dan menyandera Mason untuk menuntunnya sampai ke gerbong depan. Gerbong dibuka dan di sini terdapat banyak sekali tanaman yang sudah lama tidak mereka lihat. Gerbong selanjutnya berisi akuarium raksasa yang berisi banyak sekali ikan. Di sana mereka makan sushi untuk pertama kalinya. Pada gerbong selanjutnya terdapat daging-daging yang akan diolah. Beralih ke gerbong berikutnya. Di sini terdapat sekolah di mana anak-anak dididik untuk selalu memuja-muja Mr. Wilford. Kita akan dibawa ke gerbong selanjutnya. Terdapat kamar penginapan yang sangat nyaman. Mungkin kamar-kamar ini diperuntukkan oleh orang-orang kaya yang berada di gerbong depan. Di gerbong selanjutnya, ada restoran bintang 5 yang menyajikan makanan-makanan mewah. Gerbong selanjutnya, ada banyak wanita yang sedang melakukan perawatan di semacam salon. Curtis harus secepat mungkin sampai ke depan karena mereka terus diikuti tentara Wilford yang selamat pada serangan sebelumnya. Mereka terlibat pertempuran kembali, yang mengakibatkan kelompok mereka hanya tersisa Curtis, Namgong, dan putrinya. Mereka bisa berjalan bebas sekarang. Tapi, rasa amarah Curtis pun semakin meningkat. Pada gerbang selanjutnya, ada sebuah klub malam yang berisi orang-orang yang berpakaian seksi. Akhirnya, setelah mengalami berbagai macam hambatan, Curtis dan kelompoknya sampai ke gerbong mesin kereta. Cuma ada satu pintu lagi yang tersisa untuk bertemu dengan pemilik kereta, yaitu Mr. Wilford. Tapi Namgong memiliki rencana lain untuk meledakkan pintu samping dan berencana keluar dari sana. Karena Namgong melihat bangkai pesawat yang berada di bawah jembatan semakin terlihat akibat es mulai mencair. Saat Namgong ingin meledakkan pintu, seorang wanita keluar dari ruangan Mr. Wilford. Nah, wanita ini adalah wanita pertama tadi yang meminta anak dari gerbong paling belakang. Dan wanita itu menembak Namgong. Kemudian wanita itu menuntun Curtis untuk bertemu dengan Mr. Wilford. Dan disinilah ia bertemu dengan seseorang yang berambisi besar, yaitu Mr. Wilford. Alangkah terkejutnya, ternyata Mr. Wilford selama ini telah merencanakan revolusi yang dilakukan Curtis bersama Gilliam. Ya, ternyata gerbong paling depan terhubung dengan gerbong yang paling belakang. Mr. Wilford merencanakan ia ingin menjadikan Curtis penerusnya, tetapi Curtis tak menginginkan hal itu. Akhirnya, Curtis menemukan anak dari temannya yang diambil wanita suruhan Mr. Wilford. Lalu Curtis pun menyelamatkannya. Di sisi lain, Namgong ternyata masih hidup. Dan Namgong lalu meledakkan pintu di bagian samping bahtera. Tetapi, pintu menuju ke ruang kendali macet dan tak bisa ditutup. Dan bom pun meledak. Akhirnya mereka semua mati. Yang tersisa hanya putri Namgong dan seorang anak yang diselamatkan Curtis. Scene ditutup dengan putri Namgong dan anak kecil ini menginjakan kaki di luar kereta. Di sana ada beruang kutub yang melihat mereka, dan film pun berakhir. Gimana? Seru bukan filmnya? Jika kalian ingin saya merekap film semacam ini,
Tolong tulis aja request kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka videonya, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.